Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Nah, coba ibumu absen. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sudah masuk ya semuanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita memulai, mari kita tepuk semangat dulu supaya semangat dalam pembelajaran ini. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita langsung ke pembelajaran sistem pencernaan. Tapi sebelum ibu menerangkan tentang sistem pencernaan, ibu akan memberitahukan apa tujuan dari pembelajaran sistem pencernaan ini. Ada yang tahu? Nah, sistem pencernaan ini adalah ibu mengharapkan kalian dapat menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya, dan mengetahui alur perjalanan makanan dari rongga mulut ke luar, masuk hingga ke anus. Sekarang mari kita mulai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nanti kalian lihat sistem pencernaan, ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya. Yang kedua, sistem pencernaan manusia itu mempunyai fungsi, yaitu satu, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan itu yang semula masuk berbentuknya kasar, tidak halus, dan dapat berubah menjadi lebih halus dengan bantuan apa? Gigi dan enzim, ya. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Yang kedua, fungsi sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Keberadaannya yaitu zat-zat yang tersisa tersebut dapat menjadi racun di dalam tubuh kita apabila tidak dikeluarkan. Nah, sekarang kita membahas tadi udah fungsinya. Nah, sekarang kita belajar tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Ya, prosesnya ada 6, yaitu yang pertama, makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. Yang kedua, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Ya. Yang ketiga, di dalam lambung itu makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan enzim. Yang keempat, makanan yang telah halus tersebut kemudian dimasukkan ke dalam usus halus untuk diserap oleh sari-sarinya. Diserap oleh sari-sarinya dalam tubuh. Nah, setelah itu sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zatnya, ya. Setelah itu sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus, ya. Tuh, melalui anus. Tadi alat-alat pencernaannya udah ibu sebutkan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ya. Sekarang fungsi dari alat pencernaan tersebut mulai dari mulut. Mulut itu
berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan, ya. Di dalam mulut tersebut, alat-alat yang membantu dengan proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau kita sebut seringnya air liur. Ya, dalam rongga mulut itu terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Setelah itu masuklah ke kerongkongan. Kerongkongan juga mempunyai fungsi masing-masing, yaitu sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Ya, kerongkongan juga dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dinding kerongkongan, dikemas dulu baru masuk ke lambung. Nah, sekarang fungsi lambung tersebut yaitu sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen yaitu merupakan bentuk yang belum aktif dari pepsin. Ya, enzim fungsi ini yaitu berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. Nah, setelah dari lambung itu kita ada usus halus. Usus halus juga mempunyai fungsi masing-masing. Ya, usus halus berfungsi sebagai pencernaan atau penyerapan nutrisi makanan yang terjadi di usus halus. Nah, usus halus juga terbagi menjadi beberapa, ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, terus usus berapa lagi? Usus kosong, usus apa lagi? Usus penyerapan. Ya, ada berapa usus? Ada 3. Yang pertama, usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Nah, dari usus halus itu pencernaan makanan terjadi di dalam usus 12 jari dan usus kosong. Ya, sedangkan usus penyerapan menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun pada usus halus hanya terjadi penyerapan kimiawi saja. Fungsi usus halus sudah ini, sekarang fungsi dari usus besar. Usus besar yaitu untuk mengabsorpsi ya air dan mineral. Vitamin pembentukan vitamin K tempatnya itu ada di usus besar, yaitu dengan bantuan bakteri Escherichia coli ya, serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menjadi halus. Nah itu tinja itu nanti didorong menuju ke anus, kemudian akan dibentuk keluar dengan bentuk fesis atau tinja ya. Nah setelah itu kalian sudah diterangkan bagaimana fungsinya, apa saja alat-alat pencernaannya, apa saja. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah mungkin cukup dari penjelasan Ibu. Nah, Ibu ingin tahu nih sejauh mana kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan dari materi yang tadi Ibu sampaikan. Sekarang kalian tolong jawab pertanyaan yang ada pada layar ini ya. Kalian, Ibu kasih 4 soal. Silakan tulis di buku tema kalian 4 soal tersebut yang kalian tahu dari penjelasan Ibu tadi ya. Dikumpulkan besok ya. Nanti setelah kalian jawab, besok kita bahas lagi soal yang Ibu berikan hari ini ya. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran ini dari Ibu.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.